Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar nih? Cici harap semuanya sehat-sehat ya. Amin. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat lagu pujian saat pagi hari. Kita mau angkat lagu pujian saat pagi hari. Adik-adik, sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini sekali lagi Tuhan untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati cici-cici semua juga Tuhan, biar kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri, kita mau mengangkat lagu pujian Hosana. Yang semangat ya adik-adik. Dalam
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan, dan biarlah hamba-Mu ini mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari adik-adik kita akan buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita melihat ada seorang buta yang menjadi pengemis. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan dari apa? Dari kebutaannya. Tentu tidak enak ya keadaan buta itu. Tidak bisa melihat, semuanya serba gelap seperti orang yang merem saja. Dan Tuhan membuat mujizat dengan menyembuhkan dia. Waduh, senang banget lah ya. Kebayangkan kita pernah sakit ya. Dan ketika kita sembuh kita senang. Karena apa? Sakit itu nggak enak. Cuma bisa tiduran, nggak bisa kemana-mana. Harus di rumah terus. Harus minum obat dan sebagainya, nggak enak. Ada yang menarik dari hal yang dilakukan oleh si orang buta ini. Apa? Dia memanggil Yesus sebagai Anak Daud. Yesus disebut sebagai orang Nazaret oleh orang-orang yang waktu itu mengikut Yesus. Dan si pengemis ini yang buta ini menyebut Yesus Anak Daud. Kenapa? Karena pada zaman itu nama Yesus itu dipakai oleh banyak orang. Seperti kalau di Jawa Barat ini misalnya nama Asep gitu. Banyak yang pakai nama itu ya. Nah, zaman itu menyebut Yesus sebagai orang tertentu, si ini, Yesus yang ini, itu dengan sebutan apa orang ini? Sebutan Anak Daud. Anak Daud menunjuk kedatangan pada kedatangan Mesias. Karena yang disebut Anak Daud, si Mesias ini adalah keturunan dari Isai. Itu sudah disebutkan di kitab Yesaya ya. Nah, mereka tahu itu, bahkan si pengemis ini juga tahu, sehingga dia mempercayai Yesus yang membuat mujizat ini adalah Yesus yang bisa menyembuhkan dia, adalah Yesus yang adalah Mesias. Dan Yesus mengabulkan itu. Bagaimana dengan kita?
Kalau orang buta ini dicelikkan matanya oleh Yesus, disembuhkan, maka Yesus pun bisa melakukannya kepada kita. Bukan berarti karena kita tidak buta maka Tuhan tidak melakukan mujizat pada kita, bukan. Tuhan akan membuat keadaan kita menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Kalau sekarang mungkin hidup kita lagi susah hati, mungkin lagi ada yang sakit, maka Tuhan mampu membuat keadaan lebih baik. Tuhan bisa menyembuhkan kita dari sakit. Tuhan bisa membuat keadaan yang sedih menjadi sukacita, senang, gembira lagi. Dengan cara bagaimana? Banyak, Tuhan bisa melakukan dengan banyak cara. Misalnya Tuhan hadirkan teman-teman ke rumah kita, senang dikunjungi teman ya. Nah, itu karena Tuhan yang bekerja melalui teman-teman kita. Atau ada dokter untuk menyembuhkan sakit kita, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Tuhan melalui dokter. Ya. Nah, Tuhan bisa melakukan itu. Kenapa? Karena memang Tuhan mampu, Tuhan bisa membuat mujizat itu. Dan jadi hanya satu yang perlu kita lakukan, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan bisa membuat mujizat kepada orang buta seperti yang disebutkan di Alkitab ini. Tuhan juga bisa menyembuhkan kita. Adik-adik pernah sakit kan ya? Gimana rasanya sakit, gak enak ya? Tapi Tuhan bisa menyembuhkan. Sekarang sedang ada pandemi nih. Pandemi apa? COVID-19 ya, COVID-19. Nah, banyak orang yang sakit, mereka merasa tubuhnya sehat tapi sebenarnya sakit. Tuhan bisa menyembuhkan. Demikian juga keadaan-keadaan tidak baik, Tuhan bisa membuat menjadi baik. Bersukacita, hanya satu yang dibutuhkan dari kita, yaitu iman percaya. Mari kita beriman kepada Tuhan Yesus yang mampu memberikan kesembuhan kepada kita. Adik-adik percaya? Pastilah ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita seperti kepada orang buta ini. Dan kita bersukacita karena Tuhan yang membuat itu semua buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Tuhan juga menyembuhkan saat kami sakit. Tuhan menghibur saat kami sedih dan lain-lain. Biarlah kami belajar untuk berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami mengucap syukur karena segala pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan laksanakan apa yang menjadi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menjadi saksi Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Cici harap semua dalam keadaan baik ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita tahu bahwa Tuhan sudah menyenangkan hati orang buta itu dengan menyembuhkannya. Kita juga bisa loh menyenangkan hati sesama kita. Gimana caranya? Banyak banget. Bisa dengan menolong sesama atau bisa juga memberi. Nah, aktivitas kita kali ini adalah dengan membantu atau menolong siapapun yang ada di sekitar kita. Terserah adik-adik, tapi adik-adik harus memberi satu kartu ucapan yang bukan kartu ucapan, satu kartu yang isinya ajakan untuk saling mengasihi. Aku punya 2 desain, adik-adik boleh pilih satu, lalu di screenshot dan di print. Tapi kalau adik-adik mau buat sendiri juga boleh. Habis itu adik-adik kasih ke siapapun yang mau adik-adik kasih. Misalnya, adik-adik akan memberikan snack ini ke mama atau ke papa atau boleh adik atau kakaknya adik-adik. Habis itu kalian berikan aja. Tapi setelahnya kalian berikan kartu yang sudah kalian print itu atau kartu yang kalian buat. Habis itu boleh dong kalian fotokan terus share ke Cici dan Koko. Terima kasih. Hai Cici, hai kakak, Kasih mau mengumpulkan tugas kasih. Ini dia. Nih, ini tugas kasih. Tugas kasih buku pengampunan dosa. Kasih minta ampun biar tidak berbohong lagi. Kasih lipat.
Bisa juga kan Kasih suka berdoa biar hubungin tidak Gaga berdosa. juga. Pura-pura nanya enggak, jadi kamu ini yang itu enggak mau Peri. Dadah. Misalkan Gimana? Kasih ya. kamu udah lama Sudah nggak ketemu Peri, biasa Gaga yang ke selalu Cici gitu. juga kasih. Terima kasih sudah menilai Ya juga. kan? Dadah Cici dan kakak. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Seperti minggu-minggu sebelumnya, adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik ke papa dan mama. Nanti saat udah kembali offline, adik-adik bisa memberikannya ke Cici dan Koko. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau angkat lagu pujian serahkanlah. Adik-adik, kita ingin berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan beri. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati persembahan kami. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah beraktivitas, dan juga memberikan persembahan. Sekarang Cici mau mengajak adik-adik untuk kembali bersukacita. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Sudah, kami untuk bangkit berdiri. Oke adik-adik, sekarang kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir ibadah kali ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati kami di aktivitas kami selanjutnya, supaya kami tetap bisa menjadi anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak terima kasih. Selamat hari Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.